siang hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Tidak henti-hentinya nikmat tersebut kita panjatkan kepada Allah. Rasa syukur kita berikan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi maka lancarlah kegiatan pembelajaran kita dari awal hingga akhir hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi, walaupun sekecil apapun aktivitas kita harus dimulai dengan berdoa. Jadi apapun yang anak-anak ibu lakukan hendaklah berdoa. Apakah di siang hari ini anak-anak ibu hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah kita masih hadir. Baiklah, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa, Salsa? Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Pembelajaran kita yang ketujuh yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Yang kemarin kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Apa yang menyebabkan hijrahnya Nabi ke Taif kemarin? Kita review pembelajaran kita minggu lalu. Wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Wafatnya istri Rasulullah yaitunya Khadijah dan pamannya Abu Talib. Jadi di sini kita akan membahas yaitunya tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran yang hendak anak-anak ibu capai di sini yaitu yang pertama, dengan mengamati video, nantinya ibu akan memberikan video, maka anak-anak ibu dapat menjelaskan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi nantinya anak-anak ibu dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke Yastrib. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu dengan adanya penugasan dari ibu, nantinya anak-anak ibu dapat menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan sebab-sebab melakukan hijrah ke Yastrib. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi hijrah yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di sini ibu akan mendengarkan sebuah lagu yang tentang hijrahnya Nabi ke Yastrib. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan, hijrah itu pengorbanan,
Hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kebaruan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Dari nyanyi yang Ibu berikan tadi, apa yang dapat kita ambil suatu pelajaran? Hijrah itu apa? Berpindah, persatuan, pengorbanan, dan persaudaraan. Jadi hijrah itu dapat membentuk persatuan, persaudaraan, dan pengorbanan. Jadi di sini kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitunya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Jadi coba amati buku siswanya dan Ibu akan memberikan sebuah video. Coba amati video tersebut, lalu nanti ada masalah yang akan kita pecahkan dari video tersebut. Coba anak-anak Ibu amati ya. Geram aku tengok mereka sembayang dan bergerak bebas. Sabar Abu Jahal. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata nista. Penyajak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ni. Hingga kan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi, tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu, ia bukan saja mencemoh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Bilal kan? Ya. Kau? Aku Bara. Aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar khutbah Nabi. Dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang. Sepenuh hati kami. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan, ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuruh Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ni. Ya Rasulullah, katakanlah, kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad SAW pun bersetuju dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita.
Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usir lelaki itu. Ya, bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire dia, Trip? Apa kata? Bunuh dia. Hah? Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Tak adalah nanti yang ingin membalas dendam. Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah.
Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku tak akan tinggalkan kau. Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai! Nabi dah sampai! Untuk pertama kalinya, kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Raja dah, sana tu. Sini Hadi. Saya nak tolong ayah dan Malik bina masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Limpahkanlah pada umatmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah Hadi. Dan lam limpahkan. Limpahilah dengan banyaknya. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Bersuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu wasiat, mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Sudah rasa macam mana? Saya rasa Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah. Video yang anak-anak ibu amati tadi, ibu akan menanyakan beberapa terkait tentang video tersebut. Yang pertama, siapa yang menemani Nabi hijrah ke Yathrib? Para sahabat. Ya, para sahabat. Yang kedua yaitu Nabi melaksanakan hijrah ke Yathrib itu karena mendengar adanya kegiatan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, kaum kafir Quraisy lah yang merencanakan akan pembunuhan kepada Nabi. Oleh karena itu Nabi merencanakan untuk hijrah ke Yathrib. Yang selanjutnya, pada saat dia merencanakan pembunuhan itu, siapa yang tidur di tempat Nabi? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi sekarang kita akan berdiskusi tentang
suatu masalah yang berkaitan dengan video tadi. Di video tadi ditayangkan hanya satu yang menjadi penyebab dari hijrahnya Nabi ke Yastrib. Sekarang coba anak-anak ibu pecahkan masalah apa yang menjadi penyebab selain yang tadi untuk melakukannya untuk Nabi hijrah ke Yastrib tersebut. Silakan, ibu akan bagi kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sana yang ini kelompok 2. Kelompoknya sama yang seperti kemarin kita belajar kemarin. Jadi duduk di kelompok masing-masing. Coba Salsa diskusikan apa itu yang menjadi penyebab Nabi melakukan hijrah ke Yastrib selain dari rencana pembunuhan. Siap berdiskusinya anak-anak ibu? Siap, Bu. Silahkan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Nabi telah siap. Lanjut kepada kelompok 2. Nabi hijrah ke Yastrib hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Yang menjadi sebab-sebab Nabi hijrah ke Yastrib yaitu yang pertama, tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Yang kedua, penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah Nabi. Yang keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. 5. Adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Nabi. Yang keenam, adanya perintah untuk berhijrah. Terima kasih kepada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Kelompok 1 ingin bertanya, adanya perintah Allah tentang berhijrah itu terdapat dalam Quran surat berapa? Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Ya, bagus. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kepada anak-anak ibu kembali kepada posisi semula. Baiklah, di sini ibu akan memberikan sedikit masukan terhadap proses pemecahan masalahnya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mendiskusikannya dan telah ada juga pertanyaan apabila tidak diketahui telah ditanyakan. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nabi hijrah ke Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah pada hari Jumat. Nah, kita masuk kepada sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Yang pertama yaitu sebabnya tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Tekanan ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang muslim yang lemah, para sahabat. Tekanan ini juga diberikan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi juga menjadi sasaran dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Jadi pada saat itu Nabi sedang melaksanakan sujud di antara orang-orang kafir Quraisy, maka datanglah Uqbah untuk meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad hingga Nabi tidak bisa mengangkat punggungnya, dan Fatimah lah yang membersihkan kotoran tersebut. Fatimah siapanya Nabi? Anaknya Nabi. Yang kedua, kita masuk kepada penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. Penduduk Yastrib menerima dengan senang hati dakwahnya Rasulullah, berbeda dengan penduduk kota Taif yang kita pelajari kemarin. Buktinya ada 6 orang dari toko Bani Khazraj mendatangi Ka'bah untuk berhaji, dan mereka mendatangi Rasulullah dan mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keimanannya kepada Allah. Yang ketiga yaitu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah Rasulullah. Pada tahun ke-12 kenabian,
ada 12 orang suku Bani Khazraj pada tahun ke-12 kenabian. Ada 12 orang penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Khazraj dan 2 orang suku Aus datang berhaji. Tujuannya yang pertama datang ke Mekah yaitu untuk berhaji, dan yang kedua untuk menemui Rasulullah. Tujuan mereka menemui Rasulullah yaitu untuk berbaiat kepada Rasulullah dan menyatakan janji kesetiaan kepada Rasulullah, ingin beriman kepada Allah. Jadi pada Rasulullah menemui Nabi tersebut, Rasulullah menemui penduduk Yastrib tersebut tidak di Mekah tetapi di desa Aqabah pada malam harinya. Kenapa Rasulullah menemuinya di malam hari? Karena biar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nantinya orang-orang kafir Quraisy mencelakai penduduk Yastrib yang naik haji tersebut. Jadi isi baiatnya yaitu isi baiat Aqabah pertama yaitu tidak mempersekutukan Allah, yang kedua tidak berdusta, tiga tidak mencuri, empat tidak membunuh anak-anak perempuan, kelima tidak memfitnah, keenam tidak melakukan hal-hal tercela, yang ketujuh akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Inilah isi baiat Aqabah pertama yang dilakukan oleh 12 orang penduduk Yastrib tersebut. Yang keempat yaitu permintaan penduduk agar Rasulullah hijrah ke Yastrib. Jadi 1 tahun setelah baiat Aqabah pertama, maka datanglah 75 orang dari penduduk Yastrib ke Mekah yang tujuannya ialah untuk menemui Rasulullah juga. Tujuannya yaitu menemui Rasulullah biar ingin menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin di kota Yastrib tersebut. Ya, adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Kaum kafir Quraisy ini mendengar berita bahwa penduduk Yastrib banyak memeluk agama Islam. Jadi pada hari Kamis tanggal 26 Safar, kaum kafir Quraisy ini mengadakan pertemuan yang merencanakan akan menyingkirkan Nabi Muhammad dari kota Mekah. Jadi ada 3 usulan. Yang pertama usulan dari Abu Aswad ini agar Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Maka usulan ini tidak diterima karena apabila Nabi diusir maka kaum muslimin dapat menolongnya. Yang kedua usulan dari Abdul Mukhari yang usulannya agar Nabi dipenjarakan, ditangkap dan dipenjarakan, dan usulan itu juga tidak diterima oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Usulan yang ketiga usulan dari Abu Jahal agar Nabi Muhammad dibunuh. Maka usulan tersebutlah yang diterima oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy dan ia bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi yang keenam yaitu adanya perintah berhijrah. Pada saat malam Kamis itu para pemuka kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan untuk merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad, dan Allah menurunkan salah satu ayat ya dalam Al-Quran yaitu surat An-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy merencanakan segala daya dan upaya terhadapmu untuk memenjarakan dan menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Jadi mereka lah yang merencanakan tipu daya dan Allah lah yang menggagalkan tipu dayanya. Hingga pada 12 Rabiul Awal atau 1 Hijriah, pada tahun 1 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat, Nabi melakukan hijrah ke Yastrib dan tibalah di Yastrib. Bagaimana tanggapan penduduk Yastrib terhadap hijrahnya Nabi Muhammad? Penduduk Yastrib sangat bahagia dan penuh sukacita menyambut kedatangan Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Yastrib karena telah dinanti-nantikan selama ini. Kaum Muhajirin dan ada 2 kaum di sini yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin ini yaitu penduduk Mekah yang melakukan hijrah ke Yastrib, dan kaum Ansor yaitu masyarakat
Yastrib yang menerima kedatangan hijrahnya masyarakat Mekah. Jadi kaum Ansor inilah kaum penolong pada saat Nabi melakukan hijrah ke Yastrib. Jadi di sini bagaimana tanggapan kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Mereka sama-sama bersaudara untuk membela kejayaan atau agama Islam. Jadi di sini pada saat Nabi telah sampai di Yastrib, Nabi menukar nama Yastrib menjadi kota Madinah. Baiklah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Coba Salsa ceritakan tentang sebab-sebab dan peristiwa Nabi melakukan hijrah ke Yastrib. Baiklah, Nabi hijrah ke Yastrib hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Yang menjadi sebab-sebab Nabi hijrah ke Yastrib yaitu yang pertama, tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Yang kedua, penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah Nabi. Yang keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Yang kelima, adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Nabi. Yang keenam, adanya perintah untuk berhijrah. Ada dua kaum, yaitu yang pertama ada kaum Muhajirin, yaitu masyarakat atau penduduk Mekah yang hijrah ke Yastrib. Yang kedua ada kaum Ansor, yaitu masyarakat atau penduduk Yastrib yang menjadi penolong hijrahnya Nabi. Terima kasih kepada Salsa yang telah menceritakan tentang sebab-sebabnya. Baiklah, sekarang anak-anak ibu tidak ada pertanyaannya dan telah menceritakan. Sekarang coba jawab pertanyaan yang ada di papan tulis ini. Silakan siapa yang bisa. Coba Salsa. Terima kasih kepada Salsa. Dan pertanyaannya yaitu nama lain kota Yastrib yaitu Madinah. Betul. Tanggal berapa Nabi hijrah ke Yastrib? 12 Rabiul Awal. Masyarakat Mekah yang hijrah ke Yastrib disebut dengan kaum Muhajirin. Masyarakat Yastrib disebut dengan kaum Ansor. Adanya perintah Allah untuk berhijrah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 30. Siapa yang meletakkan kotoran di atas punggung Nabi? Uqbah bin Mu'id. Siapa wanita Yastrib pertama yang berbait kepada Rasulullah? Afra bin Ubaid. Apa nama desa tempat Nabi menemui orang-orang Yastrib? Aqabah. Jadi di sini setelah anak-anak ibu paham tentang pembelajaran kita, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Coba simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nabi hijrah ke Yastrib pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Ada dua kaum, yaitu yang pertama itu ya kaum Muhajirin, yaitu masyarakat atau penduduk Makkah yang hijrah ke Yastrib. Yang kedua yaitu kaum Ansor, yaitu masyarakat atau penduduk Yastrib yang menjadi penolong hijrahnya Nabi ke Yastrib. Ya bagus, terima kasih kepada Salsa yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, coba kerjakan di rumah latihan pada halaman 77, latihan
ya anak-anak ibu dikumpul minggu depan. Apakah ada pertanyaan terkait latihan kita? Tidak. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.